Surat dari Kematian. Dalam kegelapan malam yang pekat, di sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan. Sebuah rahasia yang tertulis di atas kertas tua berlumuran darah, yang dikenal sebagai Surat dari Kematian. Di desa ini, setiap tahun pada tanggal yang sama, satu orang akan menerima surat misterius. Surat itu tidak tertulis dengan tangan manusia, melainkan dengan tangan atau tinta hitam yang pekat, yang seolah meresap dari kegelapan itu sendiri. Surat tersebut akan muncul di depan pintu rumah mereka yang terpilih. Saat surat itu dibuka, penerima akan membaca kata-kata yang menyeramkan, menandakan waktunya sudah tiba. Dalam 7 hari, penerima surat akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Banyak yang telah mencoba melarikan diri, bersembunyi, bahkan menghancurkan surat itu. Namun, kematian tetap mengejar mereka, seolah-olah bayangan yang tidak bisa dihindari. Misteri ini terus menghantui desa, menanamkan rasa takut yang mendalam pada setiap warganya. Pada suatu malam yang kelam, seorang pria muda bernama Arya menerima surat tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membaca pesan dari kematian. Dalam surat itu tertulis, "Waktumu sudah tiba. Persiapkan dirimu." Arya tahu bahwa dalam 7 hari ia akan menghadapi nasib yang tak terelakkan. Dengan waktu yang terus berdetak, Arya berusaha mengungkap rahasia di balik surat terkutuk ini, berharap bisa memutus rantai kematian yang menjerat desanya. Arya berjuang melawan waktu dan kegelapan, berharap menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Tapi bisakah ia lolos dari cengkeraman kematian? Atau akankah surat itu menuntaskan kutukannya, seperti yang terjadi pada semua orang sebelum dirinya? Dalam keputusasaan, Arya menggali jauh ke dalam sejarah desa, mencoba menemukan asal-muasal kutukan ini. Ia menemukan catatan lama tentang seorang penyihir yang pernah dihukum mati di desa ini, dituduh melakukan praktik sihir hitam. Dahulu kala, seorang wanita bernama Sari dianggap sebagai penyihir. Ia dituduh menyebarkan penyakit dan kematian melalui sihirnya. Sebelum kematiannya, ia bersumpah akan membalas dendam, mengerikan kutukan yang akan menghantui desa selamanya. Arya menyadari untuk memutuskan kutukan ini, ia harus memahami dan membalikan mantra yang pernah diucapkan oleh Sari. Namun, untuk melakukannya, ia harus menemukan makam sang penyihir dan melakukan ritual yang berbahaya. Dengan tekad yang membara dan waktu yang semakin habis, Arya menelusuri jejak ke makam tersembunyi di dalam hutan yang sangat gelap. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah bayangan kematian mengikuti di setiap langkahnya Arya. Di hadapan makam sang penyihir, Arya merasakan kehadiran kegelapan yang pekat. Dengan membaca mantra yang tertera di buku kuno, Arya berharap bisa mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Namun suara-suara dari kegelapan mulai berbisik, mencoba menggagalkan usahanya Arya. Bisakah Arya menyelesaikan ritual ini sebelum kegelapan menelannya?
Ataukah kutukan ini terlalu kuat untuk dihentikan? Setiap kata yang diucapkan terasa seperti pertarungan antara hidup dan mati. Di tengah kegelapan malam, Arya berdiri di hadapan makam Sari. Udara dingin dan suara-suara aneh membuat suasana semakin tegang. Arya tahu, pertarungan ini bukan hanya melawan waktu, tetapi juga melawan kekuatan jahat yang telah menghantui desa selama bertahun-tahun. Dengan hati yang berdebar dan tangan gemetar, Arya mulai membaca mantra yang tertera di buku kuno. Kata demi kata keluar dari mulutnya, mengisi udara dengan energi magis yang sangat kuat. Namun, di tengah mantra, tanah di sekeliling makam mulai bergetar sangat hebat. Dari dalam makam, kabut hitam pekat mulai membentuk sosok Sari. Ya, sang penyihir yang terkutuk. Matanya menyala dengan kebencian dan kekuatan gelap. Dengan suara yang menggema, Sari menantang Arya, memperingatkannya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kutukannya. Pertarungan epik pun mulai dimulai. Arya mengucapkan mantra dengan seluruh kekuatannya, sementara Sari menyerang dengan sihir hitam yang sangat mematikan. Cahaya terang dan kegelapan pekat saling bertabrakan, menciptakan kilatan energi yang memekakan telinga. Setiap serangan dari Sari terasa seperti gelombang kematian yang mencoba menelan Arya. Meskipun tubuhnya terluka dan tangannya mulai melemah, Arya tidak menyerah. Ia teringat akan semua orang yang ia cintai di desanya, dan tekadnya semakin kuat. Dengan kekuatan terakhirnya, Arya mengucapkan mantra penutup, berharap ini bisa mengakhiri segalanya. Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, mantra Arya mencapai puncaknya. Cahaya suci tersebut menembus kegelapan Sari, menghancurkan bayangan penyihir itu menjadi serpihan-serpihan kecil yang mulai menghilang di udara. Jeritan terakhir dari Sari menggema, menghilang dalam keheningan malam. Dengan sisa-sisa tenaganya, Arya terjatuh ke tanah, terengah-engah namun penuh kemenangan. Ia telah berhasil mengakhiri kutukan yang menghantui desanya selama bertahun-tahun. Matahari perlahan muncul di Cakrawala, menandakan awal baru bagi desa yang kini bebas dari bayangan kematian. Ketika matahari pagi menyinari desa, para penduduk keluar dengan wajah penuh harapan. Mereka tahu hari ini adalah awal yang baru. Arya telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan desa. Ia tahu kutukan itu telah berakhir, tapi harga yang harus dibayar sangatlah besar. Namun, ia juga tahu bahwa keberanian dan tekadnya telah membebaskan desanya dari bayangan kematian. Dan inilah akhir dari cerita Surat dari Kematian. Semua kisah tentang ketakutan, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Apakah kamu cukup berani untuk menghadapi kegelapan demi cahaya? Jangan pernah takut untuk menghadapi apapun, selagi kalian benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.